Halo, perkenalkan, nama saya Kanang Nurdianto dari kelas TI 23G dengan NIM 234162262011144. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerinda dan proses abrasif lainnya. Nah, dalam istilah gerinda atau abrasif ya ada beberapa istilah seperti grinding. Grinding itu ada suatu proses untuk memotong atau menghaluskan benda kerja. Kemudian ada abrasif, abrasif atau zat atau partikel yang digunakan untuk memotong atau menghaluskan benda kerja. Kemudian ada bonding. Nah, bonding ini digunakan untuk merekatkan zat-zat atau partikel yang digunakan untuk proses untuk abrasif itu sendiri. Nah, kemudian ada pemesianan abrasif atau pemotongan material dengan menggunakan material abrasi yang direkatkan pada sebuah roda dan digunakan biasanya ya digunakan untuk proses finishing. Nah, proses abrasif banyak dipakai seperti ronda gerinda atau cutting atau yang lain. Nah, ada beberapa proses abrasif seperti honing, lapping, super finishing, polishing, dan buffing. Nah, apa sih pentingnya proses abrasif? Proses abrasif dapat digunakan untuk berbagai jenis material metal dan non-metal. Nah, biasanya digunakan sebagai media untuk menghaluskan permukaan atau benda yang diinginkan. Nah, apa itu gerinda? Gerinda adalah suatu proses pemotongan menggunakan material abrasif yang direkatkan pada roda gerinda. Roda gerinda biasanya berputar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, apa sih perbedaan roda gerinda dengan milling? Nah, granular abrasif, granular atau biasanya itu percikannya ya, itu biasanya lebih kecil, nah ukurannya lebih banyak, terus jumlahnya sangat banyak. Nah, kecepatan potongnya itu biasanya lebih tinggi. Nah, eh, orientasi granular atau BRAM, bisa kita sebut BRAM-nya itu tidak beraturan, jadi kemana-mana. Nah, material hasil abrasif bersifat self-sharpening. Nah, jadi saat aus, granular abrasif patah hingga membentuk permukaan baru yang tajam. Jadi misalnya ada bram-bramnya itu coba kita pegang, itu biasanya teksturnya itu sedikit tajam ya. Nah, kemudian kita masuk ke roda gerinda. Nah, roda gerinda itu biasanya material abrasifnya terdiri dari aluminium oxide, terus silikon carbide, nah kubic boron nitride, dan diamond. Kemudian material perekatnya biasanya digunakan filtrate bond, silicate bond, rubber bond, resinoid bond, shellac bond, dan macam ini. Dan ada struktur rodanya disediakan oleh abas. Nah, spesifikasi roda gerinda. Nah, di sini ada 30. Ada A, ada 46, ada H, ada 6, ada V, ada XX. Nah, apa itu 30? 30 di sini adalah manufaktur simbol for abrasif. Jadi simbol untuk abrasif. Jadi ini biasanya sifatnya opsional, bisa ditambahkan atau bisa enggak. Kemudian ada A abrasivity-nya. Nah, di sini dia pakai aluminium oxide, jadi dia lambangnya A. Misal pakai silicon carbide, ya berarti dia nanti lambangnya C. Kemudian grain size atau grid size. Jadi partikel abrasif ukurannya yang digunakan. Jadi bisa dari 8 sampai 24, terus dan medium size dari 30 sampai 60. Nah, ini di sini 46 berarti dia grain size-nya bisa yang termasuk yang medium. Nah, kemudian H di sini lah scale rank. Scale rank-nya itu rank sinyalnya itu A sampai Z. Nah, di sini A untuk soft, M untuk medium, nah H untuk hard. Nah, di sini H berarti bisa menggunakan hard. Kemudian ada strukturnya dari 1 sampai 15. Jadi kalau satu di sini sangat rapat. Nah, kalau 15 itu sangat terbuka. Nah, ini di sini 6 berarti dia tergolong
rapat ya. Kemudian ada bond tipe, ada perekatnya. Nah, di sini ada B untuk rational unit, BF untuk rational float, E untuk selak, C untuk rubber, F untuk rubber, silikat, dan V fit. Nah, di sini V berarti dia pakai fit. Kemudian XX manufacturer private marking. Nah, ini biasanya kalau dia custom ya. Jadi biasanya untuk misal ada PT-PT atau perusahaan-perusahaan tertentu yang order, nah dengan spesifikasi mesin dia punya spesifikasi sendiri. Nah, saat order ke misal maker pembuat batu gerindanya atau gerindanya, nah bisa request custom. Jadi nanti ada khusus misal untuk PTA, PTB, PTC. Kemudian ada jenis-jenis gerinda permukaan. Nah, di sini ada horizontal spindle loop reciprocating board table. Nah, jadi ini benda gerindanya berputar. Nah, arah pemakannya itu maju mundur mengikuti selaras dengan putaran batu gerindanya. Kemudian ada horizontal spindle with rotating table. Nah, jadi ini spindle-nya atau putaran roda gerinda itu secara horizontal, kemudian benda kerjanya itu berputar. Kemudian ada vertical spindle with resting. Jadi di sini adalah bendanya, batu gerindanya berputar secara vertikal. Nah, terus untuk proses pemakanannya dia itu hanya maju mundur. Kemudian ada yang satu lagi vertical spindle with rotating table. Jadi dia untuk batu gerindanya dia secara berputar secara vertikal. Kemudian untuk benda kerja itu yang berputar. Nah, ini adalah salah satu contoh mesin gerinda permukaan. Bagian-bagiannya terutama di sini kolom, ada grinding wheel, batu gerindanya, workpad atau benda kerjanya, work table atau meja kerja, ada bed, terus ada crossfit, workspeed. Nah, ini yang buat pemakanan maju atau pemakanan mundur. Pivot ada wheel guard ini berarti cover ya, cover batu gerinda. Terus ada wheel gear. Nah, di sini biasanya ada gear, ada motor-motor yang pengatur rasionya. Nah, proses abrasif lainnya. Di sini ada honing. Nah, honing ini menggunakan material abrasif yang direkatkan dalam bentuk batangan. Nah, aplikasi bagian internal combustion biasanya digunakan untuk finish bagian internal combustion engine, hydraulic cylinder, bearing, dan lain-lain. Nah, kehalusan permukaan yang dihasilkan biasanya sebesar 0,12 mikron. Nah, di sini ada abrasifnya, jadi abrasifnya berbentuk stick ya, di samping-samping di samping-samping potassium morphionnya. Ada driver atau misal join, jadi joinnya ada driver biasanya ditambahkan untuk misal pada bor, misal pada alat-alat yang lain. Kemudian ada lapping. Nah, lapping ini menggunakan suspensi fluida yang mengandung granul abrasif berukuran sangat kecil atau lapping compound. Nah, untuk kehalusan permukaan tiang tinggi biasanya seperti lensa optik, gauge metallic bearing atau surface. Nah, biasanya lapping ini digunakan ya untuk proses-proses yang memang butuh tingkat kehalusan yang sangat tinggi. Kemudian ada super finishing. Nah, super finishing ini mirip seperti honing, tapi ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, stroke-nya itu lebih pendek, sekitar 5 mm. Atau ya, apa itu stroke? Stroke itu gerakan maju mundurnya. Jadi hanya 5 mm. Nah, frekuensi stroke-nya itu lebih tinggi, jadi ini sekitar 1.500 stroke per menitnya. Kemudian tekanannya lebih rendah, 0, kurang dari 0,28 MPa. Kemudian kecepatan benda kerjanya juga lebih rendah, sekitar 15 meter per menit. Nah, hasil permukaannya itu seperti kaca ya, jadi halusnya itu sekitar 0,025 mikron. Nah, ada kemudian proses lagi yaitu polishing. Polishing ini digunakan untuk menggunakan skate atau bond atau bisa dibilang goresan.
Nah, biasanya menggunakan roda gerinda yang terbuat dari kanvas, letter, roll of paper dengan kecepatan kurang lebih 2.300 meter per menit. Kemudian ada buffing ya. Buffing ini mirip dengan polishing. Biasanya digunakan untuk bagian-bagian finishing akhir. Misal ada knalpot motor itu biar bisa mengkilap. Nah, itu biasanya digunakan proses buffing agar apa? Agar terlihat lebih menarik.